Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semuanya ya. Nah, coba diperhatikan lagi sekelilingnya, apakah bahan-bahan yang akan digunakan untuk belajar sudah siap semuanya seperti buku, alat tulis, sudah tersedia di sekelilingnya. Sudah, Bu. Nah, berarti sudah siap untuk belajar ya. Nah, Sudah, Bu. mari kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Nah, coba Sinta pimpin doanya ya. Baiklah teman-teman, untuk memulai belajar kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sinta. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin mengambil absen terdahulu ya. Sinta Melati, Hadir, Bu. Yunita Fitri M, Hadir, Bu. Putri Septi, Hadir, Bu. Yesi Putri Utami, Yesi, mana Yesi? Mungkin terkendala jaringan ya. Husnatul Ulia, Hadir, Bu. Rahma Aulia, Hadir, Bu. Hadir, Bu. nah, Sarada Devi, Sarada Devi mana? Terkendala jaringan ya sepertinya. Hafiza Sania. Hadir, Bu. Hadir ya. Nah, baiklah. Sebelumnya Ibu ingin menampilkan terdahulu sebuah gambar. Sudah terlihat di layarnya? Belum, Bu. Belum ya? Sudah terlihat anak-anak Ibu gambarnya? Oh. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Nah, gambar apakah yang Ibu tampilkan ini? Orang sedang mencuci tangan, Bu. Benar ya, gambar orang sedang mencuci tangan. Nah,
kita kan selalu dianjurkan untuk selalu mencuci tangan, untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, kemudian mandi 2 kali sehari. Apa tujuan dari kita yang selalu dianjurkan untuk menjaga kebersihan itu? Ada yang bisa jawab? Terhindar dari penyakit, Bu. Terhindar dari penyakit, Bu. Ya, terhindar dari penyakit ya. Nah, kuncinya tadi penyakit. Apa penyebab dari kita bisa terserang penyakit? Ada yang tahu? Salah satu penyebab kita bisa terkena penyakit, Tidak menjaga kebersihan nih, Bu. ya, apa yang menyebabkan, apa yang terdapat kalau kita misalnya tidak menjaga kebersihan, kan kotor. Apa yang ada di dalam kotoran tersebut? Banyak bakteri, Bu. Itu Nah, sumber benar, penyakit. bakteri ya. Berarti dari pengantar tadi sudah bisa diketahui ya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu materinya tentang bakteri, tepatnya Archaebacteria dan Eubacteria. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengetahui ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria, dan ciri-ciri dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui struktur tubuh bentuk dari bakteri yaitu Eubacteria. Nah, baiklah kita langsung masuk kepada pelajaran kita hari ini. Archaebacteria dan Eubacteria itu merupakan organisme uniseluler yang mikroskopis. Nah, kalau Archaebacteria itu dia merupakan bakteri yang sel-selnya itu paling awal. Dia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan organisme eukariotik dan memiliki membran inti sel. Nah, Archaebacteria ini dia hidup di daerah atau suatu tempat yang ekstrim, seperti pada kawah lava gunung berapi. Nah, di situ terdapat Archaebacteria. Kalau sedangkan Eubacteria itu bakteri yang seperti kita kenal, bakteri yang terdapat pada makanan, pada kotoran. Nah, Eubacteria itu. Nah, fokus kita sekarang itu akan mempelajari bakteri, tepatnya itu yang Eubacteria. Nah, Eubacteria ini dia memiliki ciri-ciri Eubacteria itu dia merupakan organisme uniseluler dan tidak memiliki dia memiliki membran inti atau disebut juga tidak memiliki membran inti, disebut prokariotik. Kemudian dia memiliki dinding sel dengan peptidoglikan dan bersifat kosmopolitan atau mudah ditemui di mana saja. Itu tadi yang seperti Ibu bilang, kalau Eubacteria itu dia terdapat di mana saja, seperti di tangan yang kotor atau makanan yang terkena paparan udara yang kotor. Dia juga tidak memiliki kloroplas maupun mitokondria. Nah, umumnya itu bergerak menggunakan flagela, dan dalam kondisi yang kurang menguntungkan dia akan memiliki endospora. Baiklah, itu tadi pengantar materi dari Ibu.
Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang struktur dan bentuk dari struktur tubuh dan bentuk dari bakteri. Nah, sebelumnya dari itu Ibu akan membagi Ananda semua ke dalam dua kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 3 orang dan satu kelompoknya lagi terdiri dari 4 orang ya. Nah, nanti kita akan membahas di sana mengenai struktur tubuh dan bentuk dari bakteri. Kita kerjakan dalam bentuk diskusi. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD-nya ke dalam grup kelas kita. Kelompok pertama itu Husnatul Ulia, Nia, dan Putri Septi. Kelompok ketiga ada Rahma Aulia, Sarada Devi, dan Yunita Fitri M. Nah, sebelumnya itu Ibu akan mengirimkan LKPD-nya terlebih dahulu ke dalam grup. Nanti Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk Ananda semua berdiskusi. Setelahnya nanti kemudian baru hasil diskusinya dipresentasikan atau disebutkan, nanti satu kelompok menyebutkan hasil dari diskusinya ya. Baik, Bu. Ananda semua apakah sudah selesai berdiskusi? Kita lanjut akan bahas kalau sudah selesai ya. Ya, Bu. Ada kelompoknya yang sudah selesai mengerjakan. Sudah, Bu. Kelompok berapa itu? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Coba kelompok 1 mau menjawab soal nomor berapa? Kita bagi soal nomor jadi 1. 2 ya. Soal nomor 1. Oke. Ya, Bu. Silakan disebutkan. Baiklah Ibu dan teman-teman, di sini saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menyampaikan jawaban yang sudah kami temukan untuk soal nomor 1. Yang mana soalnya adalah amati gambar jenis bakteri berdasarkan koloni berikut dan lengkapilah keterangan pada tabel. Jadi di sini ada beberapa gambar dan nama bakteri yang sudah diberikan, lalu kita diminta untuk menentukan keterangannya. Yang pertama itu ada bakteri dengan nama monobasil. Kemudian teman-teman bisa melihat gambarnya, dan keterangannya di sini adalah ia memiliki bentuk batang yang tunggal. Kemudian yang kedua yaitu diplobasil. Dari gambarnya dapat kita lihat bahwa dia memiliki bentuk batang dan berkoloni sebanyak 22 koloni per batangnya. Yang ketiga yaitu streptobasil. Dia ini berbentuk batang juga dan dia tersusun seperti rantai. Selanjutnya yang kedua itu ada monococcus. Kalau tadi yang monobasil ini berbentuk basil atau batang, yang monococcus itu berbentuk kokus, yaitu seperti bola. Untuk monococcus dia memiliki bentuk bola tunggal. Kemudian untuk diplococcus berbentuk bola berkoloni dua-dua. Kemudian ada namanya lagi streptococcus, yaitu berbentuk bola. Dia ini memiliki koloni membentuk rantai. Teman-teman bisa lihat di gambarnya bahwa streptococcus ini memiliki bentuk seperti rantai. Selanjutnya ada sarkina, dia berbentuk bola dan kemudian membentuk kubus. Jadi bola ini seolah-olah saling menempel membentuk kubus. Kemudian ada Staphylococcus, dia berbentuk bola
namun tersusun seperti anggur. Kemudian selanjutnya itu ada spirillum. Nah, spirillum ini dia memiliki bentuk lengkung lebih dari satu lingkaran. Yang kedua itu ada Spiroseta. Dia memiliki bentuk berupa lengkungan seperti kumparan. Dan terakhir yaitu koma. Nah, sesuai namanya dia berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih pada Ulia, perwakilan kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 benar ya. Seperti yang disampaikan Ulia tadi. Nah, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Tinggal soal nomor 2 ya. Ada yang mau menjawab? Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa tuh? Hafiza, Bu. Nia. Nia dari kelompok 2, Bu. Oke, silakan Nia. Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Yaitu mengenai bakteri berdasarkan jumlah dan letak fungsinya. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya bakteri monotrik, yaitu salah satu flagel pada terdapat salah satu flagel pada salah satu ujungnya. Kemudian lofotrik, yaitu lebih dari salah satu flagel pada salah satu ujungnya. Kemudian ada yang namanya amfitrik, yaitu dia itu terdapat satu flagel pada kedua ujungnya. Kemudian ada yang namanya peritrik, yaitu flagelnya itu terdapat pada seluruh tubuhnya. Sekian jawaban dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Nia, jawaban dari kelompok 2 ya Nia ya. Nah, jawaban dari teman-temannya sudah benar. Ya, Bu. Apakah dari yang sudah dijawab oleh teman-temannya tadi ada yang ingin bertanya mengenai soal-soal kita tadi? Adakah yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Berarti sudah paham semua dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pelajarannya, Ibu ingin sedikit menyimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Yang mana bakteri itu terbagi menjadi 2, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini adalah sel-sel awal dari zaman kuno. Archaebacteria ini hidup pada daerah yang ekstrim, lingkungan yang ekstrim, seperti di kawah gunung, di dalam air panas. Nah, Archaebacteria itu hidup di daerah yang ekstrim seperti itu. Nah, Eubacteria, kalau Eubacteria ini adalah bakteri yang terdapat di mana saja. Nah, dia itu berarti sifatnya tadi kosmopolitan, terdapat di mana saja ya. Terdapat di kotoran, seperti tangan kita yang kotor, atau di makanan yang terpapar udara yang kotor ya, polusi. Nah, jadi bakteri itu merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki inti sel dan tidak memiliki membran dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan, sehingga dia disebut dengan prokariotik.
Karena waktu kita sudah hampir habis, jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas kepada Ananda semuanya. Tugasnya berupa mind map atau peta konsep. Nah, itu nanti dikirimkan ke email Ibu, tepatnya sehari sebelum pelajaran mata pelajaran kita dilangsungkan ya. Berarti sehari sebelum dilangsungkan sudah terkirim emailnya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai tugas atau materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Nah, berarti sudah paham ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.